Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Oke, senang sekali ya bisa melihat kalian kembali meskipun melalui tatap maya seperti ini. Tapi Bapak bersuka cita bisa melihat kalian kembali. Nah, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat, Sehat, Pak. Pak. Ya, puji Tuhannya semuanya dalam keadaan sehatnya. Bapak juga puji Tuhan sampai saat ini dalam keadaan sehat. Em, tapi ini belum semuanya mengaktifkan kamera ya. Bapak ingin lihat ada Tessa, yang lainnya. Oke, ada Bastian juga. Bapak lihat semuanya sudah bergabung ya. Kita akan memulai saja dulu kelas kita sembari nunggu mungkin ada device yang remote. Kita akan memulai membuka dalam doa, minta kesediaan. Ya, sudah senyum-senyumnya si Tessa ini. Oke, silakan Tessa. Oke, Pak. Suara saya kedengaran kan, Pak? Iya, kedengaran. Oke, baik. Bapak dan teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kalau sebentar ya Bapak, kami mau mulai pembelajaran kami pada hari ini. Bila Tuhan berkati, Tuhan juga berkati Bapak Winto ya Tuhan yang akan mengajarkan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih ya Tessa sudah memimpin kita dalam doa. Nah, kita akan memulai saja kelas kita. Nah, untuk hari ini kita ada beberapa agenda. Ada yang pertama itu akan ada review materi. Kemudian nanti ada menyampaikan hasil diskusi dari perwakilan kelompok ya, kelompok diskusi asinkronus tadi. Review materinya juga tentang materi yang kalian pelajari tadi. Dan oh iya, untuk hasil diskusinya ini terima kasih ya karena semuanya Bapak lihat di link sudah mensubmit semua hasilnya. Kemudian nanti yang ketiga ada tanya jawab. Dan keempat nanti ada penjelasan dari Bapak terkait tugas praktikum kalian. Nah, oke, langsung saja. Bapak ingin mengingatkan kembali rules dan prosedur kelas kita, yaitu mengaktifkan kamera jika jaringan di tempat kalian masing-masing masih memungkinkan. Kemudian mengaktifkan kamera ketika ingin bertanya, mengaktifkan mikrofon maksud Bapak ketika ingin bertanya ataupun ada ketika Bapak bertanya kepada kalian untuk kalian menjawab seperti itu ya. Karena kalau kalian tidak mengaktifkan mikrofon, nanti Bapak tidak bisa mendengarkan kalian berbicara apa. Nah, kemudian nanti Bapak juga terus menghimbau ya buat anak-anakku sekalian untuk mencatat poin-poin yang kalian dapat, baik itu di kelas sinkronus ataupun asinkronus, karena itu akan membantu kita itu. Selanjutnya itu Bapak ingin meminta mungkin perwakilan dari kalian untuk mereview materi. Mungkin dari Bastian ya. Halo Bastian. Halo Bastian. Oke. Halo, Pak. Baik, dari pembelajaran asinkronus yang saya dapat itu mengenai kita kan belajar tentang kesetimbangan. Di situ ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Itu ada faktor konsentrasi, tekanan dan volume, suhu, dan juga komponen padat atau cair. Mengenai konsentrasi, jika konsentrasi reaksi itu diperbesar, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah produk. Sedangkan jika konsentrasinya diperkecil, maka kesetimbangan itu akan bergeser ke arah reaktor. Tekanan dan volume sendiri, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Sedangkan jika tekanannya diperkecil, maka kesetimbangan akan ke arah yang koefisiennya lebih besar. Itu Pak yang saya dapat, Pak. Oke, baik sekali ya dari penjelasan Bastian tadi sudah jelas sekali dan itu yang kalian dapatkan tadi di kelas sinkronus. Nah, itu semua didasari oleh ini. Harus diingat ya bahwa itu prinsipnya dari asas Le Chatelier. Nah, di situ kalau kita lihat bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan
reaksi seperti itu. Dia akan ada reaksi ketika ada aksi yang diberikan. Nah, cenderung untuk mengurangi pengaruh daripada aksi tersebut. Nah, apa saja pengaruh-pengaruh itu? Ya, seperti yang dijelaskan oleh Bastian tadi, ada pengaruh konsentrasi, tekanan dan volume, kemudian fase dari larutannya, ada suhu dan pengaruh katalis. Nah, ini poin penting yang perlu kalian ingat ya. Dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan tersebut, yang terlibat untuk mempengaruhi pergeseran ya, ingat, pergeseran kesetimbangan itu ada ini poinnya: suhu, tekanan atau volume, tekanan dan volume, dan konsentrasi. Nah, jadi kalau kita lihat tadi, pengaruh katalis itu sebenarnya hanya mempercepat tercapainya kesetimbangannya, bukan untuk mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ketika ditambah atau dikurangi seperti itu. Nah, tadi juga terima kasih ya untuk Bastian yang sudah mereview. Nah, selanjutnya ini bahan diskusi kita tadi di kelas asinkronus. Nah, tentu kalian sudah mendiskusinya dengan baik-baik. Tadi sudah mensubmit juga. Oh iya, di sini ada typo ya. Haber-Bosch bukan Bosch ya. Nah, di sini ada pertanyaan tentang reaksi pembentukan amonia dengan proses Haber-Bosch. Nah, kira-kira pertanyaan ini dari grafik yang diberikan dan juga tadi deskripsi yang sudah diberikan. Nah, kira-kira ada yang mau memberikan hasil daripada yang sudah kalian diskusikan tadi? Saya Pak, yang A. Oke, silakan Ferdi. Ya Pak, kan yang tadi kita pelajari di Rasasela Katalir, kalau tekanan itu diperbesar, maka kesetimbangannya bergeser ke koefisien terkecil kan. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang garis hijau itu kan tekanannya besar kan. Jadi, dan kita tahu kalau NH3 itu koefisiennya lebih kecil daripada N2 plus H2 dari soal yang tadi yang sebelumnya. Makanya itu yang reaksinya itu bergeser ke arah koefisien terkecil, yaitu si NH3. Terus kalau pengaruh suhunya itu, kan ini kan reaksi eksoterm kan. Jadi semakin rendah suhu, maka reaksinya itu akan bergeser ke reaksi eksoterm. Tapi di sini semakin tinggi suhunya, produk NH3-nya itu semakin habis. Nah, itu tadi jelas kalau semakin tinggi suhu kan reaksinya ke arah endoterm kan, sedangkan reaksi ini reaksi eksoterm. Makanya begitu Pak. Jadi dia butuh suhu yang rendah. Oke, baik sekali yang dijelaskan oleh Ferdi tadi. Nah, sepertinya Bapak sangat suka ya dengan hasil analisis dari kelompok kalian, dan Bapak harap juga dari kelompok-kelompok lain menemukan ide-ide yang demikian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu untuk yang bagian B-nya tadi. Nah, kira-kira ada yang mau menjawab? Nah, seperti tadi kan sudah dijelaskan oleh Ferdi. Hasilnya NH3 kalau suhunya tinggi, produknya sedikit. Tapi proses Haber-Bosch ini memberikan saran untuk dilakukan pada suhu yang tinggi dan juga dibantu oleh katalis. Tapi produknya sedikit. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang bisa digambarkan agar produk amoniak yang diharapkan banyak yang sebenarnya produk yang diinginkan dari proses ini bisa dihasilkan dengan maksimal gitu. Kira-kira ada yang mau menjawab untuk poin bagian B ini? Saya apakah suara saya terdengar? Ya, sangat terdengar dengan jelas. Oke, silakan Vero ya. Sudah semangat sekali ya senyum-senyum. Sangat suka kalau kalian semangat menjawab. Iya Pak, saya sangat suka sekali Pak mencari jawaban dari pertanyaan ini kan Pak. Tadi saya sempat nonton YouTube juga, sama baca-baca di web kan Pak. Terus dibilang kalau misalnya prinsipnya si Haber-Bosch ini tuh salah satu cara di mana bisa memproduksi amonia tapi dengan jumlah yang lebih banyak Pak. Nah, caranya itu Pak, jadi kan kalau misalnya pada umumnya
proses amonia itu harus dalam tekanan yang tinggi dan suhunya itu harus dalam optimal kan Pak. Kalau misalnya dia terlalu tinggi suhunya, maka amonia yang dihasilkan akan semakin justru malah semakin rendah. Karena seperti yang Ferdi bilang tadi Pak, kalau misalnya reaksinya itu adalah reaksi eksoterm. Jadi setelah saya cari informasinya, si Haber-Bosch ini tuh menciptakan suatu alat Pak, di mana nantinya proses amonianya itu ada terjadi dalam kondensor Pak. Nah di dalam kondensornya itu tuh dia itu ketika nanti amonianya terbentuk kan dalam bentuk cairan Pak, tapi nanti reaktan-reaktan yang tidak terbentuk jadi amonia itu Pak, itu bakalan dipanaskan kembali Pak di suhu yang tinggi untuk membentuk amonia lagi. Jadi nggak bakalan ada reaktan dari reaktan yang untuk bentuk produk itu terbuang gitu Pak. Jadi itu yang bisa dipakai ya biar produknya itu lebih banyak gitu Pak. Wah, bagus sekali ya jawabannya, sangat lengkap begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan berarti memang proses ini benar-benar membantu ya dalam sintesis amonia. Nah, berarti tadi kira-kira yang bisa menjawab kira-kira faktor terakhir dengan pengurangan amonia itu tadi itu berkenaan dengan faktor apa? Apakah untuk menggeser kesetimbangan tadi, apakah itu suhu atau seperti apa? Ada yang bisa jawab? Tadi sebenarnya sudah disampaikan secara tersirat oleh Vero ya. Ada yang bisa? Bastian Pak, bisa mungkin? diulangi Pak? Oh iya, saya akan mengulang ya. Jadi di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh Vero kan mengenai pengurangan pengurangan amonia tadi ya di bagian kondensor itu. Yang kira-kira ada yang bisa jawab kira-kira itu faktor apa? Kan tadi di bagian atas itu sudah dijelaskan oleh Ferdi, itu ada suhu, kemudian juga tekanan ya. Nah, kira-kira di bagian bawah ini faktor apa yang dimanfaatkan? Atau mungkin Siti bisa menjawab? Halo. Sepertinya kendala jaringannya. Halo Pak. Iya, silakan. Saya boleh mencoba Pak? Oh, boleh sekali Tessa, silakan. Ya, kalau menurut saya mungkin suhu Pak sama tekanan. Oke, itu untuk yang bagian atas ya. Nah, untuk yang bagian B kira-kira itu pengaruh apa? Faktor apa? Kan tadi dikatakan oleh Vero amonianya diambil, berarti itu berkaitan dengan faktor apa? Konsentrasi Pak. Ya, benar sekali ya. Jadi itu tadi. Jadi dari proses ini, proses Haber-Bosch tadi itu memanfaatkan keempat faktor yang digunakan tadi itu. Nah, disinilah penerapan daripada apa yang kita pelajari tadi tentang kesetimbangan kimia. Oke, terima kasih ya buat setiap partisipasi kalian yang sudah mau menjawab dan menganalisis. Saya Bapak sangat mengapresiasi ya bagaimana kalian tadi mencari jawabannya, dan Bapak yakin kalian tadi sudah mencari juga dari sumber-sumber seperti yang dikatakan Vero tadi. Dia sangat bersemangat untuk mencari ya jawaban ini. Terima kasih untuk itu ya. Oke. Nah, ini gambaran daripada alat yang dimaksudkan oleh Vero tadi. Jadi, Bapaknya merancang alat untuk bagaimana nanti menghasilkan amonia yang optimum, seperti itu. Jadi, prosesnya berlangsung cepat dan juga hasil amonianya tetap banyak, seperti itu. Jadi, di sini akan masuk gas N2 dengan H2, kemudian nanti akan diproses membentuk NH3 menggunakan katalis ya. Kemudian nanti di sini pemanasannya, dan di sini kata Vero tadi ya, digunakan kondensor ya. Kondensernya ini untuk mendinginkan. Di sini amonia yang dimaksud oleh Vero tadi terpisah karena ingat NH3 itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada N2H2. Jadi nanti N2H2 nanti yang kata Vero tadi tidak terbuang sia-sia. Nah, di sini tempat tekanan yang dimaksud oleh Ferdi tadi dengan suhu itu di pemanasan di sebelah sini.
Oke, terima kasih ya semuanya. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengetahui kira-kira adakah pertanyaan dari pembelajaran kita sepanjang hari ini? Adakah yang mau bertanya? Kalau saya belum ada, Pak. Oke, belum ada ya dari Tessa. Atau mungkin dari yang lain ada pertanyaan? Saya juga tidak ada, Pak. Oke, terima kasih Arman. Oke. Terima kasih buat semuanya untuk hari ini. Untuk pembelajarannya, minggu depan kita akan ada tugas untuk dikumpulkannya tugas praktikum. Di sini kita tidak akan melakukan praktikum secara langsung, tapi ada video yang akan kalian tonton, video praktikum. Nah, ini tetap berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu materi kesetimbangan kimia. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi tadi. Ada 3 ya, ada 4 ya faktor-faktor tadi yang dimaksudkan. Nah, di sini nanti akan dilihat pengaruhnya terhadap pergeseran. Ingat ya, pergeseran kesetimbangan. Nah, nanti kalian akan menonton videonya, Bapak akan mengirimkan juga linknya nanti di grup WhatsApp kita. Kemudian nanti kalian akan mencatat hasil pengamatan kalian. Kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok. Anggota kelompoknya sama seperti anggota kelompok yang untuk diskusi hari ini ya. Kemudian laporan hasil pengamatan nanti akan dikumpulkan dalam bentuk laporan. Laporannya ini seperti laporan yang pernah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya di bab kemarin itu. Kalian akan membuat laporan ini sesuai dengan sistematika yang Bapak akan kembali nanti Bapak akan kirim kembali ya. Itu template-nya sama dengan laporan sebelumnya. Nah, nanti due date-nya kapan? Nah, ini nanti hari Selasa minggu depan ya. Sebelum kelas sudah dikirim. Atau jangan mepet-mepet pas kelas ya, supaya nanti kita sudah mulai kelas ternyata kalian masih mensubmit laporannya. Nanti disubmit di link yang ada di bawah sini. Nanti Bapak akan kirimkan juga linknya itu. Oke, dari tugas praktikum ini kira-kira adakah pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Tidak ada, Pak. Oke. Dan Bapak akan kembali, oh ya, sudah tidak ada pertanyaan kan? Bapak ingin memastikan dulu. Tidak ada ya. Tidak, Pak. Oke, nanti kalau misalnya kalian, ya oke, terima kasih saya responnya. Nanti kalau anak-anakku sekalian punya pertanyaan nanti bisa dikirim di grup WhatsApp kita terkait baik itu tugas ataupun mungkin klarifikasi nanti kalau ada yang belum dimengerti tadi ya. Nah, Bapak akan kembali menyimpulkan pembelajaran hari ini, yaitu tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Nah, dari faktor-faktor itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran ya, pergeseran kesetimbangan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi kesetimbangan. Nah, dengan secara tidak langsung itu akan diterapkan nanti dalam proses Haber-Bosch dan juga beberapa kegiatan industri lainnya. Nanti ada proses kontak, kalian bisa nanti cari-cari di internet kalau kalian punya waktu luang untuk cari kira-kira apa saja sih penerapan kesetimbangan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Bapak harap apa yang kalian dapatkan hari ini boleh kalian catat ya supaya tetap menjadi pengingat buat kalian dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup kita dalam doa mungkin bisa minta kesediaan Arman ya, Arman. Halo Arman. Iya, halo Pak. Oke. Boleh memimpin kita. Saya kedengaran jelas. Ya, sangat terdengar jelas Arman. Oke, baik Pak. Bapak dan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa belajar ya Tuhan. Kami mohon karena Tuhan memampukan kami untuk bisa belajar lagi di rumah dan kiranya juga Tuhan berkati guru kami. Semoga pada pertemuan selanjutnya kami bisa bertemu kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Arman. Oke, terima kasih juga ya buat semuanya. Sampai berjumpa di minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, bye.
Terima kasih, Pak. Terima kasih.